Serat Sakajati. Bab 3. Belajar dengan rasa. Menghafal lewat sentuhan. Sakajati duduk bersila di samping ranjang bambu, tangannya masih menggantung kaku di udara. Di hadapannya, neneknya yang tubuhnya sudah mulai bungkuk menatap dengan mata setengah merem. Perempuan tua itu baru saja selesai memberi contoh pijatan, gerakan sederhana di bahu dan punggung pasien mereka sore itu, seorang tetangga tua yang datang mengeluh pegal. "Sekarang kau ulangi, Sakajati," ujar neneknya pelan tapi tegas. "Dari awal, jangan melompat." Sakajati menarik napas dalam. Ia menempelkan telapak tangan di bahu pasien, mencoba mengingat urutannya. Dalam kepalanya ia mulai menyusun kata-kata, semacam daftar, bahu dulu, lalu turun ke punggung, terus ke lengan. Ia menekan bahu kanan, lalu agak tergesa bergerak ke bawah. Tapi baru sampai ke bagian punggung, ia mendadak berhenti. Keningnya berkerut, pandangan matanya kosong. "Tadi sesudah bahu, kemana Nek?" tanyanya ragu. Nenek mendecak pelan. "Jangan tanya, kau harus tahu sendiri." "Tapi aku lupa." "Bukan lupa, kau terlalu mengingat dengan kata-kata. Tubuh tidak bisa dibaca dengan kata, Sakajati. Tubuh dibaca dengan rasa." Sakajati terdiam. Ujung jari-jarinya masih menempel di punggung pasien yang tenang, hanya sesekali bergeser karena tarikan napas. Ia menelan ludah. Kata-kata neneknya terasa samar, seperti teka-teki. Nenek kemudian bangkit sedikit, tangan keriputnya menepuk pelan punggung Sakajati. "Coba ulangi lagi. Buka telingamu, tapi jangan pada suaraku. Buka matamu, tapi jangan hanya pada bentuk. Dengarkan dengan tanganmu." Sakajati mencoba lagi. Ia meletakkan kedua tangannya di bahu, menekan perlahan. Otot di bawah kulit terasa keras, lalu melembut ketika ia lepaskan. Ia menarik tangannya turun ke punggung, tapi lagi-lagi pikirannya menyusun kata, bahu, punggung, apa setelah ini. Langkahnya tersendat. "Astaga," gumam nenek, suaranya setengah mendesah. "Kalau kau terus berusaha menyebut-nyebut dalam kepalamu, pijatanmu tak akan pernah hidup." Pasien hanya tersenyum tipis, maklum karena Sakajati masih belajar. Sakajati menunduk, jari-jarinya bergetar. "Kalau tidak dengan kata, bagaimana aku bisa mengingat Nek?" Nenek duduk kembali, menatap lurus ke arah cucunya. Matanya keriput tapi sinarnya tajam, seperti bara kecil yang tak padam. "Setiap pijatan punya irama. Irama itu bukan kata, melainkan alur. Rasakan, bahu itu keras, minta dilembutkan. Punggung itu panjang, minta disusuri. Lengan itu ringan, minta ditarik. Kalau kau mendengar permintaan itu, tanganmu akan tahu kemana harus berjalan. Tak perlu kau sebut-sebut." Sakajati mengerjap. Ucapan itu membuat kepalanya tambah penuh. Tapi saat ia kembali menempelkan tangannya di bahu pasien, ia mencoba mengingat bukan kata-kata nenek, melainkan sensasi di ujung jarinya, hangat, tegang, berat. Ia menghela napas pelan. Untuk pertama kalinya ia mencoba tidak menamai langkah-langkahnya. Tidak menyusun urutan dengan kata. Hanya mengikuti tekanan yang ia rasakan. Namun, begitu tangannya meluncur turun ke punggung, ia kembali terseret ke kebiasaan lama. Kata-kata muncul, punggung, setelah punggung harusnya lengan, bukan. Ia salah arah, pindah terlalu cepat. Nenek mendesah panjang. "Kau masih berpikir dengan lidahmu, bukan dengan tanganmu," kata nenek. "Kalau begitu, coba tutup matamu nanti. Biarkan saja tubuh orang ini bicara. Jangan kau jawab dengan kata. Jawablah dengan sentuhan." Sakajati menggigit bibir. Ada rasa kesal pada dirinya sendiri, tapi juga keinginan keras untuk mengerti. Ia sadar bahwa yang diminta nenek bukan sekadar menghafal urutan, melainkan belajar membaca tubuh dengan cara yang sama sekali baru. Sakajati menarik napas panjang, menuruti perintah neneknya. Ia menutup mata perlahan. Gelap memenuhi pandangannya, dan tiba-tiba semua yang tersisa hanyalah suara napas pasien dan denyut halus dari telapak tangannya sendiri. Awalnya ia canggung. Gelap membuatnya bingung, seperti berjalan tanpa penunjuk arah. Tapi lalu ia sadar, yang tertinggal bukanlah kegelapan semata, melainkan kepekaan lain yang perlahan tumbuh. Bahu pasien terasa keras dan berat, kulitnya hangat seperti tanah yang terkena sinar matahari sore. Otot di bawahnya menegang, lalu melemah sedikit saat ia beri tekanan lembut. "Oh, jadi begini maksud nenek," pikir Sakajati. Ia mulai menggeser tangannya ke bawah, ke punggung. Kali ini ia mencoba tidak menyebut kata, punggung, dalam kepalanya.
Ia hanya mengikuti tekstur dan alur. Otot punggung itu seperti serat panjang yang minta diraba searah, bukan dilompati. Sakajati mengusap perlahan, dan di telinganya terdengar napas pasien yang lebih tenang. Setiap kali ia menekan, ia bisa merasakan perbedaan halus, bagian yang lebih kaku, bagian yang lebih lembut. Ada semacam peta tersembunyi yang hanya terbaca melalui jari. Ia belum sepenuhnya paham, tapi ada jejak yang membimbing. Ya, begitu. Suara nenek terdengar samar, hampir berbisik. Jangan buru-buru, ikuti saja. Sakajati tak menjawab, ia terlalu tenggelam dalam alur. Tangannya bergerak ke lengan, di sini ia merasakan sesuatu yang berbeda, lebih ringan, lebih mudah ditekan. Seperti sungai kecil yang mengalirkan air, lengan itu minta ditarik lembut, bukan ditekan keras. Ia menarik perlahan, dan pasien menghela napas lega. Sakajati terdiam. Ada sesuatu yang merembes ke dalam dirinya, kepuasan kecil karena tubuh yang disentuhnya menjawab dengan tenang. Untuk pertama kalinya ia merasakan urutan pijatan bukan sebagai hafalan, tapi sebagai perjalanan. Dari bahu yang berat, turun ke punggung yang panjang, lalu menuju lengan yang ringan. Semua itu membentuk irama yang bisa ia ikuti tanpa kata. Namun, saat ia membuka mata kembali, ragu-ragu menyelinap. Ia menoleh ke arah nenek, seakan meminta pengakuan. Nenek hanya mengangguk tipis. Kau mulai mendengarnya. Mendengar apa? Nek, bukan kata, bukan suara, tapi alur tubuh orang. Setiap orang berbeda. Kalau kau terus belajar, tanganmu akan hafal sendiri. Sakajati memandang telapak tangannya. Untuknya, selama ini tangan hanyalah alat untuk memegang atau bekerja. Tapi sekarang, seolah-olah di dalam telapak itu ada telinga lain. Ada mata lain yang bisa membaca sesuatu tanpa kata. Ia mencoba sekali lagi, menutup mata, mengikuti urutan dari awal. Bahu, ia tekan perlahan, rasa tegang mulai melunak. Punggung, ia usap searah serat, rasa kaku perlahan reda. Lengan, ia tarik lembut, rasa ringan menjalar keluar. Ketika ia selesai, pasien tersenyum tipis sambil berbisik, enak nak. Sakajati tercekat. Ia tidak menduga akan mendapat tanggapan seperti itu. Nenek hanya berdehem, seolah menahan senyum. Tanganmu mulai belajar, Sakajati, kata nenek. Ingat, bukan kepala yang harus menghafal. Biarkan tanganmu yang mengingat. Sakajati mengangguk pelan. Di dadanya tumbuh perasaan aneh, campuran antara kagum, lega, dan haus akan lebih banyak pengetahuan. Seolah pintu kecil baru saja terbuka, dan ia baru melangkah masuk ke dunia yang selama ini tidak ia sadari. Sakajati duduk lebih tegak, telapak tangannya masih hangat oleh pijatan barusan. Ia menoleh ke arah nenek, menunggu perintah berikutnya. Nenek hanya mengangguk, lalu memberi isyarat dengan tangan agar ia mengulang lagi tanpa arahan. Sekarang kau sendiri, jangan bertanya, jangan menyebut-nyebut dalam kepalamu. Biarkan tanganmu berjalan, kata nenek, suaranya datar tapi penuh tekanan. Sakajati menarik napas dalam. Ia menutup mata sekali lagi, mencoba mengulang. Bahu, ia tekan lembut, tapi kali ini pikirannya melompat, tanpa ia sadari. Setelah bahu, punggung. Setelah punggung, lengan. Itu urutannya. Jangan salah. Tiba-tiba tangannya kaku. Alur yang tadi ia rasakan hilang seketika, berganti dengan keraguan. Ia menurunkan tangan ke punggung pasien, menekan agak keras. Pasien meringis kecil. Pelan, nenek mengingatkan. Sakajati langsung panik, buru-buru memperbaiki gerakan. Tapi paniknya justru membuat ia semakin ceroboh. Tangannya meluncur ke lengan sebelum waktunya. Ia menarik dengan cepat, dan pasien mendesah, bukan lega, melainkan agak kesakitan. Sakajati membuka mata. Maaf, aku salah lagi. Nenek mendesah panjang, tapi tidak marah. Ia hanya menatap cucunya lama. Kau masih memaksa kepala untuk memimpin. Itu sebabnya tanganmu kaku. Kepala terlalu banyak kata, Sakajati. Sedangkan tubuh orang tidak pernah bicara dengan kata. Sakajati menggigit bibir. Ia merasa gagal. Ada rasa malu karena pasien mereka menjadi saksi kegugupannya. Namun pasien hanya tersenyum sabar, berkata pelan, tak apa nak. Belajar memang begitu. Nenek lalu mendekat, tangannya yang keriput memegang pergelangan tangan Sakajati. Dengar baik-baik, kalau kau ingin tahu urutannya, jangan tanya pada ingatanmu. Tanyakan pada napas orang yang kau sentuh. Napas itulah yang memberitahu kapan kau harus berpindah. Jangan buru-buru.
Saka Jati mengerjap. Ia menunduk, mendengarkan dengan saksama. Napas pasien terdengar ritmis, masuk, keluar, masuk lagi. Saat ia menekan bahu, napas itu terasa tertahan sedikit, lalu keluar panjang. Saat ia mengusap punggung, napas itu terdengar lebih dalam. Saat ia menyentuh lengan, napas jadi ringan. Benar, ada ritme di sini, pikir Saka Jati, hatinya terkejut. Seakan tubuh ini bernapas dengan cara berbeda di tiap bagian, dan aku bisa menyesuaikan diri. Ia mencoba lagi, menutup mata, menempelkan tangan di bahu, menekan sambil mengikuti irama napas. Tidak buru-buru, saat napas pasien keluar panjang, ia pindah perlahan ke punggung, menyusuri serat otot sambil mendengarkan dengus halus itu. Dari punggung, ia menunggu lagi, mendengar, baru kemudian berpindah ke lengan. Kali ini pasien tidak meringis, malah menghela napas panjang seolah lega. Nenek tersenyum tipis. Nah, kau mulai menemukan irama. Ingat, bukan kepala yang menuntun, bukan kata-kata yang mengatur. Yang menuntunmu adalah napas orang yang kau sentuh. Itulah musik pijatan. Saka Jati membeku sejenak. Musik, ia belum pernah memikirkannya begitu. Tapi semakin ia rasakan, semakin masuk akal. Setiap tubuh seperti memainkan lagu berbeda, dan tangan pijat hanya perlu menari mengikuti nada itu. Untuk pertama kalinya sejak belajar sore ini, Saka Jati merasa sedikit percaya diri. Walau masih kaku, ia tahu ada jalan. Dan jalan itu bukan hafalan, melainkan pendengaran lain, pendengaran lewat sentuhan. Saka Jati mengusap keringat di pelipisnya, lalu menarik napas panjang. Tangannya kembali ia letakkan di bahu pasien. Kali ini ia berusaha membiarkan dirinya hanyut, tidak lagi mengulang kata-kata di dalam kepala. Ia hanya mengikuti rasa hangat yang mengalir di ujung jarinya. Bahu, ia tekan dengan pelan, menunggu sampai ketegangan itu melunak. Napas pasien keluar panjang, tanda bahwa tubuh menerima sentuhannya. Saka Jati berpindah perlahan ke punggung. Otot yang panjang itu ia usap searah, seperti meratakan jalur yang tadinya penuh simpul. Ia bisa merasakan perubahan, mula-mula kaku, lalu sedikit demi sedikit melunak. Lengan, ia raih dengan hati-hati. Saat ia menarik pelan, pasien mendesah lega. Napasnya ringan, seolah beban keluar bersama udara. Saka Jati membuka matanya, terkejut. Ia baru saja menyelesaikan urutan pijatan tanpa sekalipun menyebut kata, bahu, punggung, lengan, dalam benaknya. Yang ia ikuti hanyalah alur rasa, ketegangan yang reda, dan napas yang menuntunnya. Pasien menoleh sedikit, tersenyum. Itu enak sekali nak. Tanganmu sudah lebih mantap. Pipi Saka Jati memanas. Ada rasa bangga yang ia tahan-tahan, takut terlihat sombong. Ia melirik neneknya. Nenek duduk bersila, wajahnya tidak berubah banyak, tapi sorot matanya melembut. Ia mengangguk pelan. Sekarang kau mengerti. Menghafal bukan dengan lidah, tapi dengan telapak tanganmu. Tubuh orang akan menulis urutannya sendiri di situ. Saka Jati menunduk, memandangi kedua telapak tangannya. Baru kini ia menyadari, ada semacam ingatan lain yang tertinggal di sana. Bukan hafalan seperti mengulang pelajaran sekolah, melainkan ingatan samar berupa rasa, bahu yang berat, punggung yang panjang, lengan yang ringan. Setiap tubuh berbeda, Saka Jati, lanjut nenek. Jangan kau kira satu urutan berlaku untuk semua. Ada tubuh yang menuntut alur cepat, ada yang minta lambat. Ada yang keras, ada yang lunak. Kau harus bisa membaca setiap perbedaan itu. Saka Jati mengangguk cepat. Jadi, aku tidak boleh hanya mengingat langkah nek. Betul, kalau hanya langkah, kau akan kehilangan jiwa pijatan itu. Kau harus membaca tubuh, bukan menghafal kata. Perlahan, kata-kata nenek mulai masuk akal baginya. Ia teringat bagaimana tadi ia gagal saat mengandalkan hafalan, tapi berhasil ketika membiarkan napas pasien memandu. Itu berarti, yang harus ia hafal bukanlah bahu punggung lengan, melainkan perubahan rasa yang muncul di setiap sentuhan. Pasien bangkit perlahan, mengucapkan terima kasih, lalu pamit pulang dengan langkah lebih ringan. Saka Jati memperhatikan, merasa ada kepuasan tersendiri melihat hasil pekerjaannya. Saat rumah kembali sepi, Saka Jati menoleh ke nenek. Nek, waktu tadi aku memijat, rasanya seperti aku sedang membaca sesuatu yang tidak tertulis. Apakah memang begitu? Nenek tersenyum samar, keriput di wajahnya membentuk garis yang lembut. Benar, sentuhan adalah huruf-huruf yang tak terlihat. Kalau kau tekun,
Suatu hari tanganmu bisa membaca lebih banyak daripada yang bisa kau dengar dengan telinga atau kau lihat dengan mata. Saka Jati terdiam. Di dalam dirinya, ada getar kecil, sebuah kesadaran bahwa ia baru menapaki awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia menatap telapak tangannya sekali lagi. Tangan itu bergetar, bukan karena lelah, melainkan karena kegembiraan. Ia baru saja belajar bahwa sentuhan bisa menyimpan ingatan, dan dirinya mampu menghafalnya lewat rasa.